Kisah taubatnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah salah seorang waliullah yang punya masa lalu gelap. Beliau merupakan seorang polisi atau pengawal kerajaan yang suka mabuk-mabukan, makan riba, hidup huru-hara, dan suka membuat zalim. Pada suatu hari, Malik bin Dinar membeli seorang budak wanita yang cantik jelita. Seiring waktu berjalan, budak tersebut hamil, mengandung zuriat dari Malik bin Dinar. Tak lama sesudah itu, budak tersebut pun melahirkan seorang bayi perempuan. Malik Dinar sangat mencintai dan menyayangi anak perempuan tersebut. Ketika anak perempuan tersebut menjelang usia 2 atau 3 tahunan, sudah mampu merangkak dan mampu berjalan, suatu kejadian pun terjadi. Di saat ayahnya Malik bin Dinar minum arak dan mabuk-mabukan, anak perempuan selalu dahsyat menjatuhkan gelas arak dari tangan sang ayah. Gelas arak pun jatuh tidak sempat diminum oleh Malik bin Dinar. Kejadian tadi terus-menerus dilakukan anak perempuan tersebut, menjatuhkan gelas arak dari tangan sang ayah setiap harinya. Tak lama sesudah kejadian tersebut, Allah berkehendak lain. Anak perempuan tersebut pun meninggal. Malik bin Dinar sangat sedih karena anak itu anak yang paling dicintainya. Selepas kepergian sang anak, kelakuan Malik bin Dinar masih seperti semula, mabuk-mabukan dan belum bertaubat. Singkat cerita, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan Jumat, Malik bin Dinar semalaman mabuk-mabukan. Sampai-sampai ia tidak mengerjakan sholat isya, dan mabuk berat sampai tertidur pulas. Dalam kenyaman tidurnya, Malik bin Dinar bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba. Sangkakala ditiup, bumi berguncang, kuburan mengeluarkan isinya. Gunung-gunung terhempas layaknya kapas terbawa angin. Seluruh makhluk dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dengan hura-hara yang sangat luar biasa. Dan di situ terdapat Malik bin Dinar. Tiba-tiba Malik bin Dinar mendengar suara dari belakang. Saat ia menoleh, ternyata ada seekor ular besar berwarna hitam kebiruan. Mulutnya terbuka, seakan siap-siap memangsa Malik bin Dinar. Malik Dinar lari dengan perasaan takut yang luar biasa. Ketika ia telah berlari jauh, bertemu seorang syekh yang berpakaian serba putih. Malik bin Dinar pun memberi salam. Assalamualaikum ya Syekh. Tolong selamatkan aku dari kejaran ular pun besar. Syekh menjawab, aku lemah, tidak sanggup menolongmu. Ular itu lebih kuat dariku. Larilah lagi. Malik bin Dinar kembali lari, hingga ia mencapai sebuah tebing tinggi. Saat ia melihat rupanya neraka ada di bawah tebingnya. Hampir-hampir Malik bin Dinar tergelincir dalam kobaran api neraka. Tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam neraka. Hai Malik bin Dinar, engkau tidak tercatat nama sebagai salah satu penghuni neraka. Larilah engkau dari sini. Malik bin Dinar kembali lari menuruni tebing, hingga ia berjumpa kembali dengan Syekh tadi. Malik bin Dinar kembali minta tolong. Jawabannya sama. Aku lemah, larilah engkau wahai Malik bin Dinar. Di depan ada sebuah bangunan tempat titipan orang-orang Islam. Jika engkau ada titipan masa dalam dunia, insya Allah akan ada yang menolongmu di sana. Malik bin Dinar pun mendatanginya. Ia mendapati sebuah bangunan yang megah, kubah dari emas, dan dinding dari berbagai macam permata indah. Ia melihat sekumpulan anak-anak yang putih bersih, wajah berseri-seri sedang bermain. Malaikat memerintahkan buka pintu supaya Malik bin Dinar untuk masuk, dan berkata, ini adalah orang celaka, mudah-mudahan ada yang menolongmu di dalam. Tiba-tiba di dalam ada seorang anak kecil menghampiri, dan memegang tangannya. Ia adalah anak perempuan Malik bin Dinar yang telah meninggal. Anak itulah yang menolongnya dari kejaran ular ganas tersebut. Anak tersebut duduk di pangkuan Malik bin Dinar dan berkata, wahai ayahandaku, belum cukupkah waktumu engkau habiskan untuk bermaksiat kepada Allah? Padahal engkau beriman? Lalu Malik bin Dinar bertanya, ular besar yang mengejarku itu siapa? Anaknya menjawab, itulah amalan burukmu wahai ayah. Lalu orang tua yang serba pakaian putih dan bau harum itu siapa? Anaknya menjawab, itu adalah amalan kebaikanmu.
Dia lemah tidak sanggup menolongmu, karena ular itu lebih kuat, dosamu lebih besar ketimbang amalanmu wahai ayahanda. Begitu tersadar dari mimpinya, Malik bin Dinar langsung bertaubat kepada Allah, dengan segenap jiwa dan raganya. Tak butuh waktu lama beliau langsung diangkat menjadi waliullah, diangkat setinggi-tinggi derajat. Inilah kisah singkat perjalanan taubatnya Malik bin Dinar.